Mudah-mudahan kita senantiasa dibukakan Allah jalan-jalan kebaikan dan dimudahkan pula kita untuk menjalaninya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan istiqamah di atas ibadah yang mulia ini. Kemudian ucapan salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pula untuk junjungan kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita tercinta, manusia yang paling berjasa, orang yang telah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan salat dan salam juga tersambung untuk keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama yang mulia. Dan kepada siapapun dari umat ini yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, yang diberikan catatan kaki oleh Dr. Ahmad At-Tuwayan waffaqallahu taala. Pagi ini bersama surat Quraisy, surat yang digolongkan oleh para ulama kepada surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat, turun setelah surat At-Tin. Adapun munasabah hubungan ayat dari surat Quraisy dengan surat sebelumnya, surat Fil, yang mana sudah kita bahas pada pagi kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat tersebut apa yang Allah lakukan terhadap ashab al-Fil, kelompok bergajah yang dipimpin oleh Abraha dan sebala tentaranya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya di saat mereka menginginkan keburukan untuk Ka'bah, untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka dengan mengutus tair, burung-burung al-ababil yang berbondong-bondong, yang membawa batu yang kemudian dilemparkan kepada mereka sehingga tubuh mereka seperti daun-daun yang dilumat. Hancurnya mereka, Allah selamatkan pula Ka'bah, Allah jaga dan Allah muliakan dengan kemuliaan yang sangat tinggi, dan bersamaan Allah Subhanahu wa taala menjaga izzah bangsa Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada mereka. Lalu pada surat Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula nikmat selain nikmat dijaganya Ka'bah oleh Allah Azza wa Jalla bagi bangsa Quraisy, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pula nikmat kepada mereka dengan memberikan jalan-jalan kebaikan, dengan pintu-pintu rezeki, dan Allah mudahkan bagi mereka untuk melaksanakan rihlah. Rihlah itu sebuah perjalanan pada 2 musim, asy-syita dan musim panas, musim dingin, was-saif adalah musim panas. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, untuk apa mereka? Litijarati, untuk melakukan tijarah kepada bangsa Yaman dan ke Asyam. Itulah yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy di antara kenikmatan. Di samping Allah menjaga Ka'bah, Allah berikan pula kepada mereka skill, kemudahan, kesanggupan untuk melakukan sebuah perjalanan dagang kepada Yaman, menuju Yaman dan menuju Asyam. Allah Subhanahu wa taala yang kedua memberikan kepada mereka
kelebihan dengan diselamatkan mereka, diberikan ketenangan, ya, ketentraman, keamanan, ya, dari al-ju', dari kelaparan. Allah jaga mereka, Allah jamin mereka. Makanya subhanallah, di antara bentuk ujian Allah juga menyebutkan, ya, di antara bentuk ujian itu adalah rasa lapar yang seharusnya kita makan tapi kita tidak bisa makan. Itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah mudahkan bagi mereka rezeki, Allah jaga mereka dari serangan-serangan musuh, ya, sehingga Allah muliakan mereka di Ka'bah tersebut, dengan Allah muliakan mereka dengan kemuliaan yang tinggi. Ikhwani wa akhwati fiddin, setelah Allah berikan nikmat dengan dijaganya Ka'bah, Allah berikan kepada mereka kemudahan dalam mencari rezeki, maka Allah Azza wa Jalla berpesan betul kepada mereka, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, tidak menduakan Allah dalam ibadah kepadanya. Maka disinilah letak hubung dan korelasi di mana Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka, orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah jaga Ka'bah dan orang-orang yang ada di situ. Maka ketika kenikmatan, keamanan, ketika Allah mudahkan kita di dalam mencari rezeki, Allah mudahkan kita untuk melakukan usaha, maka balasan yang paling pantas sebagai seorang hamba kepada Allah adalah tunduk dan patuh serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, pada surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, kepada umat Islam, ya, ketika Allah menjelaskan surat ini, sebuah kebiasaan bangsa Quraisy yang Allah muliakan, Allah abadikan mereka di dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jal mengatakan, li'ilafi Quraisy. Al-ilaf, ya, ilaf itu memiliki beberapa makna. Ilaf, ya, kalau kita lihat kepada terjemahan di dalam terjemahan Al-Quran, itu kita dapatkan, ya, kebiasaan, ya, karena kebiasaan bangsa Quraisy. Ilaf memiliki makna, di antaranya adalah al-ilaf itu al-ijtima' wa ta'alluf, ya, berkumpul, bersatu. Di antara makna ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayatnya, walakinnallaha allafa bainahum, dialah Allah yang menyatukan, yang mengumpulkan antara mereka. Jadi makna yang pertama adalah al-ijtima' wa ta'alluf wal ittifaq. Itulah artinya di antara makna ilaf itu, di samping makna yang lain adalah di mana al-'adah al-ma'lufa, sebuah kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan yang dekat dengan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menceritakan, menyampaikan kepada kita tentang kebiasaan salah satu bangsa Quraisy adalah apa? Ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Di mana skill mereka, kebiasaan mereka adalah ilaf, ya, mereka melakukan rihlah, melakukan sebuah perjalanan pada musim asy-syita, musim dingin, was-saif, musim panas. Ini kehebatan bangsa ini luar biasa. Kehebatan bangsa Quraisy ini adalah luar biasa. Mereka Allah berikan kesanggupan, Allah berikan kemudahan di dalam melakukan sebuah perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Nah, Allah ingin menceritakan kepada kita bagaimana bangsa yang Allah sebutkan ini. Lalu kemudian pertanyaan kita, siapa bangsa Quraisy atau siapa Quraisy itu? Disebutkan wa Quraisy
mereka adalah hum waladun Nadir ibn Kinana, anak keturunan An-Nadir ibn Kinana. Ya, wa kullu man waladahu An-Nadar fahuwa Qurasyiyun. Setiap yang lahir dari An-Nadar itu adalah Qurasy, dari bangsa Quraisy, sukunya Quraisy. Wa man lam yalid An-Nadar falaysa biqurasyiyin, yang anak yang tidak lahir dari jalur dia maka tidak disebut dengan bangsa Quraisyin. Nah, oleh itulah ikhwani wa akhwati fiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail." Allah memilih ya Kinana dari anak keturunan Ismail, wastafa min Kinana Quraisyan, dan Allah pun memilih dari Kinana itu adalah suku Quraisy, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, kemudian Allah kembali memilih dari bangsa Quraisy itu Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, dan Allah pun memilih aku dari Bani Hashim, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sebuah suku yang luar biasa kemuliaannya, yang memiliki keagungan, kebesaran. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa Quraisy itu, suku Quraisy itu disebut dengan Quraisy atau Qurasi? Dia ada bin al-Qarsh. Al-Qarsh itu kirsh ya, dalam bahasa Arabnya at-taqarrush, at-takassub wal jam'u ya, adalah sebuah usaha ya, sebuah usaha. Yuqalu fulanun yaqrishu li'iyalihi wa yaqtarishu, disebutkan fulan yaqtarishu li'iyalihi ya wa yaqtaris, artinya si fulan sedang berusaha bekerja untuk menghidupi keluarganya. Wahum kanu tujaran khurrasan ala jam'il mal, ya, mereka itu orang-orang yang hebat di dalam berdagang. Bangsa Quraisy itu bangsa yang hebat berusaha, yang hebat ya di dalam mengumpulkan uang ya untuk keluarga mereka. Inilah di antara maknanya at-takassub, berusaha, bekerja. Nah, inilah keahlian bangsa Quraisy. Nah, Allah sebutkan di dalam surat Quraisy ini. Makna yang kedua adalah at-taqarrush, ay at-tajammu', yaitu berkumpul. Yuqalu taqarrashal qaum ay ijtama'u, sebangsa yang berkumpul itu adalah disebut dengan Quraisy ya. Walidzalika summiya Qusay mujamma'an, Qusay itu disebut dengan mujamma' ya, li'annahu jama'a butunu Quraisyin haula al-Ka'bah, karena dia mengumpulkan ya orang-orang Quraisy di sekeliling Ka'bah. Ba'dan kanu mutafarriqin, setelah mereka berpecah belah, setelah mereka ya berselisih panjang, musyattitina ghairil haram atau ghairal haram. Inilah di antara makna Quraisy. Jadi Qurasyiyun itu adalah disebutkan Quraisy dari taqarrus yang artinya adalah at-takassub. Arti takassub apa? Bekerja. Yang hebat mencari, bekerja, memiliki kemampuan di dalam berusaha. Khususnya apa? Usaha dagang. Nah, ini bangsa Quraisy ini keahliannya adalah berdagang. Quraisy. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka di sini disebutkan oleh Dr. Ahmad At-Tuwayan, ya, li'ila fi Quraisyin ay li'tilafihim wa ijtima'ihim fi baladihim aminin, karena mereka orang-orang yang memiliki kebiasaan, orang-orang yang berkumpul di bangsa, di negeri mereka, di tempat mereka, aminin ya, dengan penuh keamanan, penuh keselamatan. Setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan ashabul fil ya, maka wallam, lam dalam li'ila itu adalah litta'ajjub, untuk menunjukkan at-ta'ajjub, ka'annahu yaqulu a'jibu li'ila fi Quraisyin wa ni'mati 'alaihim fi dzalik. Hendaklah kalian melihat, merasa kagum melihat kebiasaan bangsa Quraisy dan nikmat yang telah kuberikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan kita untuk melihat kebiasaan bangsa ini yang memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah kebiasaan mereka adalah safar, rihlah di dalam
di dalam mencari rezeki mereka. Rihlat asy-syita'i was-saif. Rihlat at-tijarah, sebuah perjalanan dagang. Fi syita, musim dingin kemana? Ilal Yaman. Ya. Kalau bangsa Quraisy, musim dingin itu arah perdagangan mereka itu ke Yaman. Was-saif, dan musim panas itu ke Syam. Jadi mereka ini berbeda, pada musim dingin, musim panasnya berbeda arah dagang mereka. Nah, ini. Dan ini adalah sebuah kelebihan yang sekali lagi kita ulang, saya sebutkan, bangsa Quraisy yang hebat di dalam melakukan tijarah, dalam bukan sebuah perdagangan. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Dan inilah hukum asal di mana dagang itu adalah dibolehkan dan sangat membuka pintu. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang ingin kaya, maka memang pintu kekayaan itu ada pada perdagangan, tijarah. Jadi kalau pintu rezeki itu Allah letakkan di 99 pintunya pada perdagangan. Jadi kalau kita ingin cepat ya, dan mudah untuk menjadi orang kaya, memang salah satu pintunya adalah berdagang. Jadi kalau ingin kaya tidak berdagang, itu mungkin bisa, tapi kemudian itu butuh waktu, kecuali dia mendapatkan warisan, mendapatkan hibah yang besar, mungkin. Jadi kalau menjadi seorang karyawan, ya menjadi seorang di sebuah perusahaan, bisa, tapi kemudian harus diiringi dengan usaha-usaha yang lain. Ya, saya tidak katakan bahwa kalau ingin kaya harus ini dan itu, tidak. Tapi di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di antara pintu rezeki itu, pintu kekayaan itu Allah letakkan pada 99%-nya pada perdagangan. Nah, oleh karenanya ada hal yang penting untuk kita ketahui kaum muslimin, sebelum kita berdagang mesti kita tahu hukum tentang perdagangan. Ini yang sering lewat. Sehingga ketika berdagang banyak syariat yang dilanggar. Banyak syariat yang dilanggar. Ketika Umar menjadi khalifah, dia sangat marah ketika orang masuk pasar tidak berilmu tentang muamalah. Itu disuruh bubarkan itu. Lapak dia itu disuruh diangkat itu. Tak boleh dia berdagang kalau dia tidak tahu hukum muamalah. Tidak tahu hukum ya dengan jual beli. Karena itu akan berbahaya bagi pasar kaum muslimin. Berbahaya bagi dia karena dia berdagang dengan cara curang, dan berbahaya bagi kaum muslimin. Ini adalah kaidah kita dalam syariat ini. Maka siapapun yang berdagang, dan dimanapun antum berada yang mendengarkan kajian kita, maka kalau memang profesinya berdagang, maka usahakan berilmulah tentang syariat ini yang berbicara tentang perdagangan muamalah khususnya, agar rezeki yang diterima itu halal, agar ya rezeki yang masuk ke kita itu adalah rezeki yang halalan thayyiban, tidak dari hasil usaha yang curang. Kita pernah ingat dengan sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi berjalan di pasar, ya seorang pedagang yang menjual itu kan, Nabi mencoba memasukkan tangannya, maka terasa oleh Nabi kalau yang dibawa ini basah jualannya itu. Ibarat kalau kita sebut hari ini misalnya pedagang-pedagang, misalnya cabai misalnya kan, yang bagus-bagus ditaruh di atas agar orang ya dagangannya laku. Tapi kemudian ketika diambil, maka diambil yang paling bawah. Ini telah terjadi di zaman Nabi SAW, dan Nabi marah betul kepada orang ini. Marah betul. Makanya para pedagang hendaklah berkata jujur. Jangan menipu dengan dagangan. Barang lama jangan dibilang barang baru. Ini barang yang sudah kadaluarsa dikatakan atau masih dijual juga. Barang yang kurang baik, maka katakan kurang baik. Kalau itu rezeki Anda, pasti akan laku. Jangan kita menipu orang. Jangan kita menipu orang dengan dagangan kita. Ini barang rusak, sebutkan rusak. Tapi hari inilah
yang menjadi permasalahan terbesar kita di saat perdagangan itu tidak diikutkan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang teringat adalah untung. Kaya langsung kalau bisa hari itu. Hari itu dagang, langsung kaya besoknya. Nah ini bukan sistem Islam. Maka Nabi SAW mengatakan mudah sekali untuk menghancurkan pasar-pasar kaum Yahudi di masa itu. Dengan Nabi mengatakan, hadza suqukum, ini pasar kalian. Ya. Ini pasar kalian. Nabi SAW di kota Mekah tidak berbicara tentang pasar, karena pada hukum asal boleh kita berdagang, jual beli dengan kaum muslimin boleh, transaksi dengan non muslim boleh, asal syarat-syaratnya ya itu ada. Tapi kemudian di saat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi mulai menata bab-bab seperti itu. Memang tidak nyaman kalau kita berdagang di bukan pasar kaum muslimin. Setelah keimanan, ukhuwah, kekuatan itu didapatkan oleh kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membangun pasar umat Islam di sebuah tempat yang dekat dengan pasar Yahudi. Nah ini, tidak lama setelah dibukanya pasar itu, pasar Yahudi tutup. Pasar Yahudi tutup. Maka dari itulah kita ini, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, ya perlu kita mempelajari bagaimana sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasar. Maka di sini kita coba ya, di tempat kita, di sini masuk gerbang itu kan ada bazaf. Kita berusaha kepada siapapun yang menjadi supplier di sini, yang memasuk barang, agar dia mengikuti daurah fikih muamalah. Itu sebuah usaha kecil yang bisa kita lakukan agar semua orang yang ikut menjadi supplier di situ memiliki ilmu tentang rezeki, tentang muamalah. Karena bisa jadi, Pak, ya, dagangan kita sama nih. Madu misalnya, madu itu 5 macamnya di sini. Apa 8 jenisnya? Madu sialang, madu ini dan macam-macam. Ada yang warnanya pekat, ada yang kuning, ada yang biasa saja. Bisa saja ini yang sini laku di pasar, kencang, laris, ya ini tidak dibeli orang. Itu kalau tidak disifati dengan iman, itu bisa menjadi hasad kita kepada orang. Ya, rezeki itu subhanallah Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka paling tidak itu adalah usaha-usaha kita yang bisa kita lakukan, dan itu harus kita pelajari bersama. Siapapun kaum muslimin yang berdagang, profesinya pedagang, wajib mempelajari syariat yang berkaitan dengan muamalah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan kebiasaan mereka bangsa Quraisy, kemudian skill mereka di dalam dagang, ya, berdagang musim dingin dan musim panas, lalu Allah memberikan perintah kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah kalian sembah Rabb, pemilik rumah ini. Jadi kita bukan menyembah Ka'bah. Ini jangan dibalik fakta. Orang-orang yang tidak faham dengan Islam menusuk dengan sebuah syubhat yang sangat luar biasa. Sama dengan kita. Kita menyembah patung, mereka menyembah batu bata persegi 4. Kan itu dibilang orang. Waliyatubillah. Tidak. Yang kita sembah Rabbu al-Bait. Rabb hadzal bait itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rabb Allahu Azza wa Jalla, ay falyuwahhiduhu bil ibadati kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan muharrama. Maka ini nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy, ya, Allah berikan kepada mereka, ya, sebuah tempat yang aman bagi mereka untuk hidup dan tinggal, sebuah bangsa yang selamat dari penjajahan. Maka tidak ada balasan yang paling setimpal dari nikmat-nikmat ini semua kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepadanya. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak kita berikan kepada yang lainnya. Lalu kemudian Allah sebutkan pula lagi nikmat yang lain. Seperti yang Allah gambarkan, alladzi
at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka makan, yang menjamin kepada mereka kehidupan, yang menjamin kepada mereka ya makanan. Makanya subhanallah, ini adalah nikmat yang agung. Hari ini kita masih bisa makan. Saudara-saudara kita di belahan dunia kalian tidak bisa makan. Untuk air bersih saja nggak bisa. Untuk minum saja sulit. Untuk sesuap nasi saja payah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan dunia ini. Kalau orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan 3 hal ini, maka sungguh dia telah menjadi orang kaya di dunia ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha aminan fi sirbi. Di pagi harinya jiwanya aman, tenang. Mu'afan fi jasadih, dan dia memiliki kesehatan. Wa indahu qutu yaumih, dia punya untuk makan satu hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, seperti Allah telah memberikan dunia itu kepadanya. Allah hamparkan dunia itu kepadanya. Allah berikan dunia itu kepadanya. Bagi siapapun yang memasuki pagi, jiwanya tenang, badannya sehat, punya bekal untuk makan satu hari. Satu hari. Seperti Allah Ta'ala memberikan dunia itu kepadanya. Bayangkan. Orang yang sudah kaya. Orang telah memiliki dunia ini. Alhamdulillah, kita semuanya sudah mendapatkan itu di pagi ini. Jiwa kita tenang, bisa kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Kita berjalan ke rumah Allah. Tidak ada rasa was-was, rasa takut. Berjalan dengan tenang, badan pun sehat, fisik pun sehat, dan alhamdulillah balik setelah kajian ini ada makanan yang kita makan. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahanan pangan, ya, ketahanan makanan sandang, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih daripada itu adalah wa amanahum min khaufin, ay tafaddala alaihim bil amni wa rukhs. Allah berikan kepada mereka keamanan, ketenangan, hidup di dunia ini tanpa ada gangguan. Alhamdulillah, semoga Allah jaga negeri kita, bangsa kita dari musuh-musuh yang ingin menghancurkannya. Allah berikan kepada para pemimpin kita taufik. Allah berikan kepada mereka ar-rushd, bimbingan, ya, inayah, penjagaan. Allah berikan kepada mereka dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka kebenaran, dan segala sesuatu yang mereka putuskan adalah yang memberikan kebaikan, kembali kebaikannya kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai ini, kepada rakyat-rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan dan keberkahan di negeri kita ini. Dan insyaallah ketika kita merasakan ketahanan makanan ada, ketersediaan makanan, kemudian kita hidup bisa beribadah dengan penuh kenyamanan, ketenangan, ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri bersama dengan cara beribadah kepada Allah. Hidupkan rumah Allah, hidupkan ketaatan dalam keseharian kita, isi rumah Allah dengan ibadah, dengan salat, dengan majelis-majelis ilmu, ya. Dan jangan asing diri kita dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kita akan bisa merasakan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla sementara kita tidak pernah mengunjungi rumahnya? Dan bagaimana kita merasakan ketenangan di hati kita sementara fisik kita tidak nyaman untuk berada lama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hakikat masjid bagi seorang yang beriman itu seperti seekor ikan yang selalu membutuhkan air. Sebagaimana ikan di saat berada di air itu dia hidup, begitulah seorang mukmin seharusnya ketika dia berada di rumah Allah itu adalah kerinduan dan kecintaan di dalam jiwanya. Nyaman, tenang, ingin lama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hati kita yang wajib untuk kita syukuri bersama.
Makanya Nabi menjamin salah satu kelompok dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari kiamat kelak, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati seseorang itu yang senantiasa terpaut dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bawakan kepada keluarga kita hari ini, bagaimana rumah tangga ini akan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sementara rumah dia tempat tinggalnya tidak tersambung dengan rumah Allah. Ini jauh panggang dari api. Kebahagiaan apa yang dicari? Ketenangan apa yang ingin diraih? Tidak mungkin. Sementara sumber cahaya itu Allah sebutkan di rumahnya. Sumber cahaya itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kepala rumah tangga, setiap ayah, setiap pemuda, siapapun yang datang ke rumah Allah ini, di saat dia pulang membawa cahaya-cahaya itu ke rumahnya. Makanya bahagia rumah tangga yang orang-orang di dalamnya selalu terkait dengan rumah Allah, selalu hidup di dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan kerinduan untuk kembali ke rumah Allah. Selesai salat subuh, kita semua aktivitas, kemudian kita bekerja, yang berdagang, yang bekerja di kantor bekerja, yang menjadi guru, apapun profesinya. Kemudian nanti setelah mendekat zuhur, dia pun sudah menyiapkan hati dan fisik, jiwanya untuk bisa kembali berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun asar masuk, dia kembali. Maghrib di rumah, dia bersiap-siap menuju rumah Allah. Kembali lagi isya nanti, dan begitu seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam beribadah kepadanya. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.